Jalan pelan ke pasar petang, beli nangka dibungkus daun. Bang Gondrong datang dengan wajah garang, pantunnya cabul menjelma racun. Di tengah zaman yang haus akan suara, muncullah satu bibir yang tak pernah letih melempar pantun, menyisipkan racun dalam ritme rima. Namanya Bang Gondrong, seorang orator absurd yang membungkus logika dengan lapisan tebal tawa, lalu menyulap hinaan menjadi sabda. Ia bukan pujangga, tapi bagi pengikutnya, ia adalah aksara yang hidup, derai tawa yang dianggap tuntunan, dan pantun cabul yang dikira wahyu. Dengan kacamata hitam yang tak pernah lepas, bahkan saat tangis mengalir, ia menyembunyikan bukan mata, melainkan niat. Di panggung-panggung tempat nalar dipijak dan diinjak, ia menjelma juru bicara zaman yang senang bercermin pada absurditas. Kata-katanya bukan hanya berpantun, tapi membentuk semacam meta retorika nyeleneh, campuran antara syair murahan dan kekuasaan simbolik. Sebagaimana ditulis oleh Walter Benjamin, kepemimpinan di zaman modern bukan lagi perkara akal, tapi aura. Maka Bang Gondrong berdiri di tengah aura yang tidak ia bangun, tapi ia kelabui, ia permainkan. Delusi dipoles jadi prinsip, pantun jadi ideologi, dan tawa menjadi alat penghancur realitas yang paling subtil, paling tak kentara. Bang Gondrong bukan sekedar pria gondrong. Ia adalah magnet keramaian yang menyerap massa dengan pantun, bukan dengan dalil. Setiap kali ia naik ke atas panggung, gelombang suara yang keluar dari mulutnya seolah memiliki gravitasi sendiri. Tak peduli isi atau arti, pengikutnya mematung, terpukau, tertawa, menangis, lalu percaya. Ia tidak meyakinkan dengan argumen, tapi dengan irama. Retorikanya bukan memecah kebodohan, tapi mengemasnya jadi hiburan premium. Ia bicara seperti hujan di siang terik, mendadak, aneh, tapi tetap disyukuri, bukan karena esensi, melainkan karena sensasi, mimik wajah, gestur tangan, dan tentu saja pantun yang dilempar sembarangan, semuanya menyihir. Kata-katanya tak selalu masuk akal, tapi selalu masuk hati pengikutnya yang sudah lama letih dengan nalar. Dalam pandangan Roland Barthes, kata bukanlah kendaraan makna, tapi senjata makna. Dan Bang Gondrong telah membengkokkan fungsi kata, dari alat komunikasi menjadi alat kendali. Ia mengubah ruang menjadi teater absurditas, di mana logika tak penting dan karisma adalah hukum tertinggi. Dalam semesta Bang Gondrong, ada satu nama yang selalu berdampingan, Miracle Boy. Mereka seperti dua lidah dari mulut yang sama, berpantun, bertukar kata, dan menertawakan dunia dari atas podium kecil yang dijadikan mimbar kekuasaan simbolik. Mereka bukan pendakwah, bukan orator agung, melainkan duo komedi kelam yang meminjam bahasa rakyat untuk menjungkir balikkan martabat. Pantun mereka bukan untuk menghibur, tapi untuk menertawakan luka. Ikan sepat ikan teri, elu berempat gua sendiri, ujar Miracle Boy dengan wajah bersinar. Bang Gondrong menimpali, kalau cinta tak direstui, dede bayi jadi solusi. Kalimat yang bagi sebagian adalah canda, tapi bagi yang tahu, itu permainan kata berbau birahi yang dibungkus irama. Para pengikut tak bereaksi dengan amarah, justru tertawa, mencatat, bahkan meniru. Apa yang seharusnya dibungkam oleh etika, justru dielu-elukan seperti mantra. Sebagaimana ditulis oleh Hannah Arendt, kejahatan terbesar adalah banalitas yang diterima sebagai kebiasaan. Dan di tangan Bang Gondrong, kevulgaran menjadi gaya, perkataan cabul menjadi estetika. Miracle Boy bukan sekedar rekan, dia adalah gema. Bersama, mereka bukan hanya menari di atas puing-puing nilai, tapi juga menjadikannya tontonan. Sebelum panggung dipijak, sebelum kata diluncurkan, selalu ada pantun pembuka dari Bang Gondrong, sebuah liturgi pop yang menyalakan gairah massal. Beli nongko di pasar dusun, ada gajah minumnya susu, hai orang-orang arat nasun, izinkan Bang Gondrong bilang, I love you. Ia ucapkan dengan sorot mata tajam di balik kacamata hitam dan senyum yang seolah menyimpan dendam pada nalar. Ini bukan sekedar sapaan, ini permandian atmosfer. Pantun itu menyulam absurditas dengan kasih sayang semu. Yang hadir tak merasa digurui, melainkan dipikat. Penonton tertawa bukan karena lucu, tapi karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang hanya mereka pahami. Sebuah bahasa internal yang dibangun dari ketidaktahuan bersama. Menurut Jacques Derrida, tidak ada awal yang benar-benar murni. Semua dimulai dalam jejak. Dan pantun Bang Gondrong adalah jejak-jejak masa kecil yang diangkat ke altar publik. Penuh kekonyolan, tanpa pretensi logika, tapi diterima sebagai kebenaran yang lembut.
Pantun itu menanamkan ilusi bahwa yang akan disampaikan bukan ceramah, tapi cinta. Padahal justru di dalam I love you itu terselip jebakan bahasa yang membungkam daya kritis. Dalam ruang itu, tepuk tangan membanjir, bukan untuk isi, tapi irama. Ritual dimulai dan semua yang rasional pun diberi jeda. Bang Gondrong tak pernah melepaskan kacamata hitamnya. Pagi, siang, sore, malam, bahkan saat menangis, kaca hitam itu tetap menempel di wajahnya, seperti bagian dari daging. Ini bukan gaya, ini siasat simbolik. Ada yang ingin disembunyikan, atau mungkin yang ingin ditampilkan justru adalah misteri itu sendiri. Dalam budaya visual hari ini, mata adalah jendela paling rentan. Menatap mata orang lain berarti menantang, atau justru membuka diri. Tapi Bang Gondrong menutup jendela itu. Ia menolak ditatap, menolak terbaca. Kacamata menjadi medan batas antara realitas dan performa, antara manusia dan mitos. Dalam pandangan Walter Benjamin, aura dari suatu tokoh tidak hanya datang dari kehadiran fisiknya, tapi dari jarak yang diciptakan olehnya. Maka kacamata hitam itu bukan sekedar aksesoris, tapi alat produksi aura, menyisakan kekaburan agar mitos bisa tumbuh bebas, tanpa interupsi dari realita. Para pengikutnya tak pernah bertanya, "Kenapa kau menangis?" Karena mereka tak pernah tahu kapan ia menangis. Dan dari situlah kekuatannya tumbuh, bukan dari yang ditunjukkan, tapi dari yang tak akan pernah dibuktikan. Ia menjadikan kacamata gelap itu alat untuk berkuasa, karena dalam kegelapan, absurditas bisa berbiak tanpa malu. Bang Gondrong memilih tempat gelap untuk menyampaikan terang. Diskotik, karaoke, lorong-lorong hiburan malam, itulah mimbar sucinya. Ia berdalih, ini jihad moral, menyiram nilai di tengah pekat dosa. Tapi semua berubah jadi teater ironi ketika seorang pedagang es teh berdiri di tengah acara. Dengan nada setengah marah, setengah bercanda, Bang Gondrong bertanya, "Es tehnya masih banyak, Mas?" Pedagang itu menjawab, "Masih, Bang." Bang Gondrong pun menimpali. Ia sono jual ke glodok, tawa pun meledak dari pengikutnya. Termasuk Miracle Boy dan seseorang yang mirip dengan karakter dalam kartun Oscar Oasis. Tapi di balik tawa itu ada yang remuk, sebab glodok bukan hanya jauh secara geografis, tapi juga simbolik, tempat yang asing, pasar yang riuh. Pedagang kecil disarankan ke glodok bukan karena mengganggu, tapi karena tak masuk dalam narasi glamor keagungan mereka. Dalam pandangan Guy Debord, masyarakat modern telah menjelma menjadi masyarakat tontonan, di mana citra lebih penting daripada realitas. Maka perkataan Bang Gondrong kepada penjual es teh itu bukan soal logistik, tapi dramaturgi. Es teh tidak cocok tampil dalam panggung mereka. Ia terlalu nyata. Bang Gondrong menyulap absurditas jadi kebenaran yang dirayakan. Ia berdiri di atas panggung yang berhias lampu neon seperti pasar malam, tapi mengklaim datang dari cahaya ilahi. Kata-katanya membius, tapi tidak menyembuhkan. Dan tawa Miracle Boy adalah kunci, bahwa ini semua cuma lelucon serius yang dibayar dengan martabat orang kecil. Di suatu malam yang ramai oleh harapan, seorang perempuan berdiri dan berkata, "Cita-cita saya, Bang, ingin jadi penyiar." Suaranya tenang, polos, nyaris lugu. Tapi alih-alih membakar semangat atau memberi dukungan, Bang Gondrong justru mengerling ke arah Miracle Boy dan menyisipkan kalimat yang membuat waktu terhenti. Suaranya enaknya kayak gitu, apalagi desahannya. Tawa pun pecah, bukan tawa yang hangat, tapi tawa yang dingin. Dingin seperti mata air di dasar penghinaan. Miracle Boy tertawa paling keras, seperti menyambut sebuah kemenangan. Tapi yang menang adalah pelecehan itu sendiri, yang dengan santai melintasi ruang publik tanpa rasa bersalah. Kata-kata yang seharusnya membangun malah meruntuhkan. Di antara cahaya panggung, harapan seorang perempuan dijadikan selingan cabul. Dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, kebenaran adalah ilusi yang telah kita lupakan, bahwa itu ilusi. Tertawa atas penghinaan dianggap hiburan, disamarkan sebagai spontanitas, padahal ia adalah cermin dari kematian rasa malu. Apa yang dulu disebut cacat moral, kini dikemas sebagai kelucuan. Dan seperti biasa, Miracle Boy ikut tertawa, seolah tawa bisa menghapus dosa. Padahal justru di sanalah dosa itu dirayakan. Ini bukan tawa manusia merdeka, tapi tawa para tawanan dari kebobrokan yang dibungkus tepuk tangan. Pantun seharusnya menghidupkan imajinasi, menjembatani makna dari imajinasi ke hati.
Tapi bagi Bang Gondrong dan Miracle Boy, pantun berubah jadi ladang kekanak-kanakan yang tak mengenal batas rasa. Di sela-sela acara, saat seharusnya penonton merenung atau terinspirasi, mereka malah saling melempar bait yang kedengarannya lugu tapi beraroma busuk. Becik ke titik ala ketoro, wes kebacut tak beribit, malah ditikung karo konco, ucap Bang Gondrong. Disambut tawa, tuku berambang keliru merico, tiwa sayang malah dianggap konco, jawab Miracle Boy. Disambut lebih keras lagi, lucukah itu? Mungkin bagi pengikutnya. Tapi bagi akal sehat yang terusir dari panggung, ini adalah pemakaman logika. Pantun bukan lagi wahana budaya, melainkan tiruan bocah-bocah yang tak tahu malu. Mereka tidak berdialog, tidak mengkritik, tidak membangun, hanya bersilat lidah dalam absurditas yang disetujui bersama. Dalam pandangan Sigmund Freud, kita tidak bisa mengalahkan kekonyolan masa kanak-kanak tanpa dampak di usia dewasa. Maka pantun-pantun Bang Gondrong bukanlah kebodohan belaka. Mereka adalah trauma yang berkamuflase sebagai hiburan. Ada luka yang tak selesai, yang lalu dilestarikan sebagai tawa. Mereka memelihara kegembiraan palsu, tapi menyembunyikan kehampaan. Mereka menebar bait, tapi mengikis makna. Dan penonton tetap bertepuk tangan. Sebab absurditas yang dirayakan bersama perlahan menjadi norma yang tak tergugat. Bang Gondrong pernah berkata dengan bangga bahwa rambutnya pernah ditawar seharga $100.000 oleh seorang pengusaha misterius. Sebuah pernyataan yang terdengar lebih seperti dongeng daripada fakta. Tapi di antara para pengikutnya, tidak ada yang menggugat. Mereka mengangguk, mereka percaya. Mereka mempercayai setiap helai rambut itu seolah menyimpan naskah sakral yang belum diturunkan. Rambut gondrongnya menjadi semacam simbol kebebasan, kelainan, ketidakteraturan yang diagungkan, seperti mahkota yang tidak ditetapkan oleh sejarah, tetapi oleh wacana yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak memerlukan validasi publik atau akreditasi logis. Cukup satu kalimat hiperbolis, lalu semua pengikutnya, dan rambut itu pun menjadi relik. Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak harus ditanamkan dari atas. Ia bisa lahir dari bahasa, dari pengetahuan, dari hal-hal yang paling sepele. Maka, rambut yang ditawar $100.000 bukanlah soal harga, tapi tentang struktur kuasa yang dibangun dari absurditas. Ini bukan lagi soal penampilan, melainkan soal bagaimana fiksi bisa dijadikan fakta melalui keyakinan massal. Di dunia Bang Gondrong, logika dikalahkan oleh gaya dan kebenaran dipalsukan oleh repetisi. Rambut menjadi mitologi dan mitologi menjadi identitas. Tidak penting apakah benar ada yang menawar, yang penting narasi itu hidup dan terus disebarkan. Dalam tatanan yang telah dirusak oleh simbol-simbol palsu, rambut pun bisa lebih berkuasa dari akal. Bang Gondrong bukan tokoh dalam kitab suci. Ia bukan pujangga, bukan filsuf, bukan pula aktor yang memainkan peran dalam panggung resmi kehidupan. Ia adalah distorsi, sebuah gema dari kebisingan sosial yang kehilangan arah. Ketika dunia rindu ketegasan, ia datang membawa pantun. Ketika rakyat lapar akan makna, ia beri mereka tawa yang pahit dan basah. Kacamata hitamnya terus dipakai, bahkan saat menangis. Mungkin bukan untuk menyembunyikan air mata, tapi untuk menutup mata pengikutnya dari realitas. Ia dan Miracle Boy, dalam duet yang lebih mirip kabaret surrealis, menjadikan kata-kata sebagai peluru, tapi bukan untuk menggugah, melainkan menertawakan yang lemah. Menurut Arthur Schopenhauer, kebodohan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengagumi dirinya sendiri. Dalam tawa para pengikutnya, dalam sorak untuk pantun cabul dan kisah rambut berharga ratusan ribu dolar, kita tidak melihat kekuatan. Yang ada hanya gema hampa yang terus dibesarkan oleh delusi kolektif. Dan ketika panggung selesai, tidak ada tapak yang ditinggalkan kecuali kata-kata yang tak bermakna. Tidak ada revolusi, tidak ada pencerahan. Hanya absurditas yang didekap seperti kepercayaan baru. Bang Gondrong tak perlu menjelaskan. Karena dalam dunia yang telah menukar nalar dengan kebisingan, bahkan keheningan pun bisa dianggap wahyu. Delusi pun dilantik menjadi legenda. Petik melati di bawah terik, ditaruh satu di balik daun. Main pantun tadinya asik, kini lenyap jadi aib yang turun. Oh, belangkon harganya 900 juta. Hei, kamu salah, jangankan belangkon saya. Tahun kemarin Mas Alit saya haji, rambut saya ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli $100.000. Itu sama dengan 1,5 miliar. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono di blok. Bulan kan tak kandani sih.
suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh disahane iya. Saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah.